Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Berapa banyak saudara antusias malam hari ini dengar firman Tuhan? Boleh lambaikan tangan sekali lagi. Amin, haleluya. Ya saudara, kita sudah ada dalam minggu keempat dan sebuah tema besar yang disampaikan oleh Ibu Gembala tentang ekonomi kerajaan surga, saudara ya. Malam hari ini saya akan memberikan sebuah subtema adalah kelimpahan di masa sulit. Ya, mungkin saudara bertanya, Pak, bagaimana bisa terjadi kelimpahan di masa sulit? Bukankah setiap hari berita yang kita dengar, apa yang kita lihat, keadaan dunia enggak semakin baik? Atau mungkin kita sedang mengalami rasa takut, kita mungkin sedang mengalami rasa khawatir hari-hari ini saudara ya. Karena apa yang saudara lihat, bahkan mungkin sedang terjadi di antara saudara. Bukan sesuatu yang baik, tapi semakin hal yang sulit, yang gelap, yang terjadi. Tapi malam hari ini saya berdoa supaya setiap kita akan menerima janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan berikan kelimpahan sekalipun di masa yang sulit. Yang sepakat katakan amin saudara. Ya, yuk kita lihat janji Tuhan saudara ya. Ulangan 8 ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Ulangan pasal yang ke-8. Dari ayat yang ke-14 sampai yang ke-18. Sudah? Oke, kita baca ya. Jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir dari rumah perbudakan. Dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas serta kalang jengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. 17. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tanganku lah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. 18, yuk kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu apa saudara? Kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, saudara lihat bahwa ini adalah janji Tuhan kepada setiap saudara dan saya. Bahkan Tuhan bilang di padang gurun yang ganas sekalipun. Bahkan di tengah-tengah ular, di tengah-tengah kalajengking, di tengah perang, di tengah resesi, di tengah kegelapan, di tengah kehancuran ekonomi dunia. Tuhan katakan apa? Engkau akan menerima kekuatan untuk menerima apa saudara? Kekuatan untuk menerima apa saudara? Kekayaan. Saudara, ini mungkin sesuatu yang aneh waktu saya baca. Di padang gurun Tuhan gak sedang bicara gini, nah nanti kamu akan tak beri kekuatan untuk menerima bertahan hidup. Enggak saudara. Kamu akan punya kekuatan melewati padang gurun nak. Sekalipun dalam masa sulit kamu tetap kuat. Enggak saudara. Itu bagi Tuhan terlalu receh. Apa saudara? Receh. Tuhan bilang bahkan di padang gurun Tuhan masih limpahkan yang namanya kekayaan saudara. Ya. Hari ini saya nggak sedang ajar kepada saudara kita semua bagaimana kita cinta tentang harta, cinta tentang uang. Sebab kekayaan bukan bicara tentang sekedar harta saudara, bukan sekedar tentang uang. Tapi kekayaan, kelimpahan bicara tentang sesuatu yang lebih daripada uang yang saudara bisa cari. Amin. Ya, sebab ada begitu banyak uang yang gak bisa beli, yang gak bisa dibayar dengan uang dalam hidup saudara. Saudara gak bisa bayar, saudara mungkin bisa beli rumah, tapi saudara gak bisa beli yang namanya home. Rasa keluarga, rasa damai di dalam rumahmu. Kalau gak itu dianugerahkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Saudara mungkin bisa beli obat, saudara mungkin bisa beli vitamin, saudara bisa bayar asuransi yang paling mahal sekaligus. Untuk apa? Mungkin kalau saudara sakit bisa masuk rumah sakit yang terbaik, dokter yang termahal. Tapi saya mau katakan, uangmu gak bisa beli nyawamu.
nggak bisa beli kesehatan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saudara. Amin saudara. Nah hari ini kita akan melihat bahwa yang namanya dibakan di tengah padang gurun, Tuhan itu masih beri lebih dari apa yang namanya uang. Tapi Tuhan berikan apa? Kelimpahan, kekayaan, sesuatu yang mungkin yang kita nggak bisa bayangkan, pikirkan. Bagaimana di padang gurun mereka bisa punya pekerjaan, mereka bisa dapatkan bahkan minum atau air. Tapi lihat, bahkan di tengah padang gurun, bangsa Israel mereka mengalami yang namanya kelimpahan, tidak kurang satu apapun, baik makan, minum, dan apa yang mereka pakai. Dan hari ini saya percaya, gereja ini, saudara dan saya, sekalipun dunia katakan, oh ini masa padang gurun, ini masa sulit. Percayalah, kita akan mengalami yang namanya kelimpahan. Yang sepakat katakan amin saudara. Ya, yuk kita akan belajar saudara, dari seorang yang pernah mengalami padang gurun. Mengalami masa sulit. Tapi hari itu bagaimana Tuhan membuat dia sesuatu yang berbeda. Tuhan membedakan ini orang dari semua orang bangsa yang lain. Bahkan di tempat yang kering sekalipun, bukan tempat yang favorit bagi banyak orang di masa kering. Tapi lihat bagaimana Tuhan membuat dia berlipat kali ganda. Yuk kita baca dalam Kejadian 26 ayat yang pertama sampai yang kelima. Seorang yang namanya Ishak. Kejadian 26, kita baca dari ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara ya. 26 ayat yang pertama sampai yang kelima. Setelah itu kita akan loncat ayat yang ke-12. Saya berdoa malam ini setiap kita menangkap benih firman dengan sungguh-sungguh hati. Sebab benih firman ini yang akan membawa terobosan buat saudara dan saya. Ayat pertama dikatakan demikian. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Saudara garis bawahi kata-kata Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Ayat 4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengar firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat 12 kita lanjut. Maka, baca sama-sama ya, 1, 2, 3, 12, 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati Tuhan. 13, dan orang itu menjadi bahkan kian nama kian, sehingga ia menjadi sangat kaya. Siapa yang mau kian nama kian kaya dan menjadi sangat kaya? Saya mau saudara. Amin saudara ya. Ya ini janji Tuhan buat hidup kita dan saudara. Tapi lihat, perjanjian ini ada syarat. Betul ya saudara ya, ada syarat dan ketentuan berlaku. Malam hari ini saya cuma sampaikan 2 hal. 2 hal apa yang Ishak kerjakan. Sehingga sekalipun dikatakan di masa yang sulit, di masa kelaparan, Ishak ngalami 100 lipat kali ganda dalam hidupnya. Dikatakan apa tadi saudara di ayat pertama? Terjadi kelaparan. Ini bicara tentang kekeringan, ini bicara tentang resesi, kematian, kutuk atas bangsa, atas negeri hari itu. Dan Ishak ini bukan orang miskin. Ishak ini anaknya sultan, saudara ya. Bapak Abraham itu sangat kaya, saudara. Tapi saudara lihat, bagaimana kelaparan yang terjadi hari itu sungguh mengerikan. Saya bisa bayangkan, sampai yang namanya Ishak, dia harus memutuskan untuk pergi meninggalkan tanahnya, tanah perjanjian. Kemana? Ke Mesir.
Hari itu Mesir bicara tentang apa? Mesir bicara tentang dunia. Mesir bicara tentang sistem dunia. Mesir bicara tentang sistem orang-orang yang enggak kenal Tuhan. Sistem ekonomi, kerajaan, bicara tentang manusia, saudara. Sesuatu yang bukan Tuhan, itu bicara tentang Mesir. Tapi lihat saudara, hal pertama yang saya mau sampaikan begini. Apa yang dikerjakan oleh Ishak pada waktu dia mau ke Mesir menyelamatkan dirinya. Hari itu Tuhan datang dan Tuhan bilang, stop, jangan kau pergi ke Mesir. Dan dikatakan Ishak dia tidak pergi ke Mesir dan dia melakukan firman Tuhan. Hal pertama yang saya mau sampaikan gini, waktu kita mengalami masa sulit, hal pertama yang akan menyelamatkan saudara dan saya adalah waktu kita ini taat kepada firman Tuhan. Apa saudara? Taat kepada firman Tuhan. Taat itu apa? Taat itu simpel kok. Sebab kata taat kalau saudara balik, ya dibaca apa saudara? T-A-A-T, dibalik apa? Taat. Artinya gini loh, kata taat itu jangan lagi berdebat. Enggak ada lagi perdebatan. Percaya total kepada Tuhan. Makanya saya suka dengan istilah yang Bapak Gembala, almarhum Bapak Gembala katakan, taat itu cuma gini loh, kamu dengar dan kamu lakukan. Dengar apa yang Tuhan bicara, lakukan aja. Enggak cocok, tetap kerjakan. Dan percayalah saudara, semua apa yang Tuhan bicara, firman Tuhan, itu tidak pernah cocok dengan daging kita. Betul atau betul saudara? Semua. Saya selalu katakan semua firman Tuhan, apa yang Tuhan mau, rancangan Tuhan itu enggak pernah sama dengan rancangan manusia. Makanya dalam Alkitab dikatakan setingginya rancangan Tuhan, jauhnya rancangan Tuhan dari rancangan manusia. Bapa, rancanganku bukan rancanganmu, setingginya langit dari bumi, demikian rancanganku daripada rancanganmu manusia. Karena itu gini, waktu kita ngalami masa resesi, jadi pertanyaan begini, kita ini mau ikut kemana? Apa yang akan kita kerjakan? Kita mau ikut sistem dunia, atau kita ini tetap mau taat kepada firman Tuhan? Berapa banyak seringkali kita ini tergoda Bapak Ibu Saudara dengan apa yang dunia tawarkan hari-hari ini. Apa yang dunia tawarkan? Oh hari ini kalau kamu mau selamat, mau gampang, gampang. Masa sulit, masa resesi, mau usaha apa kan susah ya toh. Dah ikut aja, investasi. Nah ini saudara ya, saya mendapati banyak hari-hari ini orang miskin tambah miskin. Dan tahukah saudara, bangsa ini ya, jangan saudara pikir oh bangsa ini mengalami resesi karena nggak punya duit. Saudara salah total. Sebuah survei ekonomi membuktikan bahwa bangsa Indonesia menjadi miskin bukan karena mereka tidak punya pekerjaan, tapi mereka terlibat kepada apa yang namanya judi online dan itu nilainya fantastis, gila-gilaan saudara. Investasi bodong. Ya, berapa banyak kita ini tergiur dengan uang gampang, uang yang kelihatannya manis. Sebab kalau ngajak itu kan enak, ya ajakan investasi seperti itu tuh enak loh. Saya mendapati satu gereja, ya enggak di Blora, bukan di Blora. Sebuah kota, satu gereja. Ini tiba-tiba, ini jemaatnya tiba-tiba miskin semua, enggak punya duit. Yang dari tadinya punya duit, bisa bangun gereja saudara, ya bisa kasih persembahan buat gereja, bisa bangun gereja. Lu tiba-tiba kayak saya kasih persembahan. Waktu saya tanya, lu kenapa? Dan ternyata cukup mengerikan. Beberapa mereka ini sudah terlibat kepada yang namanya judi online, investasi bodong saudara. Dan cukup menggiurkan perkataan, sudah ikut aja. Hari ini sudah enggak zamannya kerja keras, betul saudara ya. Hari ini kan dislogankan apa di anak-anak muda? Kerja cerdas. Biar uangmu yang kerja. Kamu cukup menikmati hasil healing. Loh kan siapa yang enggak tertarik? Semua kita tertarik. Dan apa yang terjadi? Itu uang ditaruh, diinvestasikan. Dan ini aku percayain sama kamu. Kelola ini uangku. Dan hasilnya saudara, semuanya palsu. Itu zaman kemarin robot trading ya. Dan terbukti kan
Ditangkap polisi semua kan, masuk penjara semua kan, influencer-influencernya saudara. Ya, loh, yang bodohnya gini loh, sudah tahu itu penipuan, ya. Sudah tahu bahwa itu penipuan dan uangnya pasti hilang. Bodohnya gini, diajak lagi, kok ya mau ikut? Kan gitu saudara ya. Sudah tahu yang namanya judi itu orang nggak pernah menjadi kaya, ya. Lo kok yang mau jadi ikut? Lo itu kan sesuatu yang bodoh. Berapa banyak kita kalau dikatakan bodoh sama orang lain kita nggak mau. Tapi kita membuat diri kita bodoh saudara. Ya. Lo ini terjadi di mana? Di keluarga saya. Ya. Saudara tahu ya, papa saya itu ya saya bilang bisa menjadi salah satu keturunan sultan saudara ya di Surabaya pada zamannya. Ya, sebab itu punya rumah besar, anaknya 12, selusin anaknya saudara ya, dari 2 istri ya, istri pertama meninggal, menikah lagi punya istri yang kedua, anaknya banyak. Itu kasih warisan dari 12 anak ini bisa sampai bisa beli yang namanya apa ya, beli toko. Ya, istilahnya beli bukan sekedar kelas Indomaret dari itu ya, satu anaknya sampai bisa beli itu, zaman dulu ada yang namanya Wijaya Mall, di bawahnya ada swalayan besar. Itu beberapa anaknya bisa investasi dan bisa punya duit banyak. Lah bodohnya papa saya adalah penjudi. Ya saudara ya, papa saya itu penjudi. Dan habis. Dan habisnya bukan cuma sekedar judi. Saya percaya di situ ada kutuk. Oh dia saya pernah cerita ya, usaha apa saya aja gagal saudara, gagal. Karena masih suka judi. Bertobat saudara, punya duit, punya rumah. Ya, loh sudah tahu bahwa itu judi, diajak orang untuk kerjasama, saudara mungkin pernah ingat apa yang saya saksikan. Loh kayak mau saudara, suruh nulungi orang dengan ini investasi besar, nanti barangmu tak eksporkan, ayo tulungi. Ini bosnya lagi kena judi, tulungi kasih modal dulu. Ya nanti kalau dapat untung bagi berdua. Loh dosa enggak saudara itu? Sangat dosa. Apa yang terjadi? Ya itu dari uang pribadi sampai uang utangan saudara ya, masuk semua. Tergiur karena uang, tergiur dengan sistem dunia. Dan yang terjadi habis untuk kedua kalinya saudara. Sampai pernah di satu titik, hanya untuk membuat saya bisa, cicik saya sama saya kuliah, itu satu persatu aset tanah dijual. Dijual saudara. Lu ngeri lu saudara. Ayo bertobat. Amin saudara. Hari itu menarik buat Ishak karena semua orang perginya ke Mesir. Karena Mesir hari itu dianggap sebuah pengharapan. Tapi lihat, Tuhan bicara, stop, jangan ikut ke Mesir. Jangan kau kira kalau mengikuti sistem dunia maka hidupmu akan enak. Salah, sebab dunia terbukti sejarah mencatat, dunia tidak pernah berhasil di dalam sistem perekonomiannya, saudara. Saya punya bukti, tadi siang saya sempat tanya ke ChatGPT, saudara ya. Saya minta tolong bisakah data dikeluarkan. Data resesi dunia sejak abad ke-18 sampai abad ke-21. Satu abad itu 100 tahun. Minta tolong gambar yang pertama. Oke ini. Abad 18 terjadi resesi besar. Ya, berapa saudara? 2 kali. Kenapa abad 18? Karena abad 18 ini adalah permulaan kebangkitan masa industri. Jadi ini sistem perekonomian yang paling baik. Ya, kalau saudara sekolah kuliah, kelas-kelas ekonomi, mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi ya. Sistemnya ini saudara ya, kebangkitan perekonomian ini. Resesi terjadi 2 kali, abad 19 berapa saudara? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Tambah dikit apa tambah banyak? Loh orang ini kan manusia itu kan harusnya tambah lama tambah pinter, betul enggak? Yang katanya ilmu itu harusnya tambah lama tambah canggih, teknologi tambah lama tambah canggih, tapi lihat. Dunia enggak sanggup mempertahankan perekonomiannya, resesi berapa kali? 2, 3 kali lipat. Abad ke-20, barusan kemarin, berapa kali lipat saudara? 2 kali lipat lagi terjadi. Dan yang terakhir abad 21, saya minta gambar terakhir, gambar aja. Oke, gambar lagi. Ah ini saudara ya,
Jadi yang merah itu resesi besar, yang kuning itu resesi kecil. Saudara lihat, abad 18 itu 2, abad 19 itu 6, 3 kali lipat. Ini orang-orang pinter loh. Ini sistem dunia, profesor-profesor, bank dunia. Ya, orang-orang yang canggih, menganalisa ekonomi, enggak seperti kita. Cuman bakul kerupuk saudara ya. Kita kerjakan seperti bakul dawet gitu ya, terima duit dibayar, terima duit sudah gitu aja. Mereka enggak, mereka punya yang namanya sistem perbankan, sistem simpan pinjam, ya, sistem investasi. Nih lihat, abad 20, 2 kali lipat. Saudara lihat abad 21, ya abad 20 itu berapa? 11. Abad 21 ini sekarang, ini baru tahun 2025, baru 1/4 abad. Sudah terjadi berapa krisis dan resesi besar? Berapa itu? 7, saudara. Saudara bisa bayangkan, kalau ini 100 tahun abad 21, ini baru 1/4 abad, sudah 7. Saya percaya gini, ini kalau dikali 4, sudah 21, itu minimal yang akan terjadi, resesi yang akan terjadi. Jadi pertanyaan gini, berapa banyak kita ini masih percaya dengan sistem dunia? Halo, kita masih mau percaya? Enggak Pak, hari ini kalau resesi kan harusnya saya simpen duit saya kan. Harusnya saya kan kelola, enggak salah mengelola uang. Tapi berapa banyak kita salah mengelola, membawa uang kita bukan kepada sistem Tuhan, tapi kita bawa kepada sistem dunia. Makanya begini, kita akan mengalami yang namanya kemiskinan, kita akan mengalami yang namanya tenggelam di padang gurun. Kita akan mengalami yang namanya hilang mati di padang gurun. Selama apa? Selama kita tidak taat, mendengar dan melakukan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu Saudara, mendengar firman itu penting. Apa saudara? Penting. Sebab firman itu yang akan menyelamatkan kita hari-hari ini. Keselamatan kita itu bukan dari dunia. Amin. Keselamatan kita hari ini cuma satu. Siapa yang bisa selamat? Hanya orang yang hatinya ini terpaut kepada firman. Yang hatinya ini istilahnya gini loh, gandol gusti, tenanan dalam hidup saudara. Makanya saya berdoa supaya sewaktu kita nih dengar firman Tuhan, saudara ada hamba-hamba Tuhan mendengar, menyampaikan firman. Saudara ini bukan sekedar, kita ini bukan sekedar ya hari Minggu Pak, saya tak duduk diam gitu ya. Sebab kalau ngoceh sendiri kan sungkan ya. Atau kita cuma melakukan keagamaan kita karena ini hari Minggu. Jangan saudara, kita rugi besar. Sebab siapapun hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, yang diizinkan berdiri. Ini ibarat gini loh, sedang menaburkan benih firman. Tabur benih firman. Tapi seberapa banyak di tempat ini, beberapa firman itu dibiarkan kececeran. Tapi beberapa saudara, menerima benih itu dengan sungguh-sungguh. Oh ini benih yang terbaik, aku mau bawa pulang benih ini. Loh saya tunjukkan saudara ya. Yuk, Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. Firman Tuhan katakan demikian, ya. Ini ayat yang terkenal yang sering kita baca saudara ya. Yosua 1 ayat 8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan apa saudara? Berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara jangan pernah puas cuma karena berhasil. Kita ini Tuhan janjikan apa? Hidup yang berhasil dan beruntung. Ini yang saya katakan berkat double porsi. Amin saudara. Berhasil itu apa? Berhasil itu gini loh. Berhasil itu bicara tentang upah. Kalau saudara kerja, saudara terima upah. Saudara berhasil menyelesaikan pekerjaanmu, saudara berhasil membuat sesuatu, saudara menerima bagian saudara. Itu berhasil. 5 tambah 2 sama dengan 7. Itu berhasil. Tapi kata beruntung ini beda.
Beruntung itu gini loh, 5 tambah 2 bukan sekedar 7, tapi 5.000 orang kenyang. Bahkan sisa berapa? 12 bakul. Itu yang saya katakan hidup beruntung, berhasil dan beruntung. Amin saudara. Banyak orang hari ini berhasil. Oh ya, saudara kerja keras, saudara ulet, saudara tekun, pasti berhasil. Tapi banyak orang berhasil tidak mengalami keberuntungan. Berhasil punya bisnis besar, berhasil bangun pelayanan yang baik. Keluarganya berantakan, kan gitu saudara ya. Jatuh dalam dosa, kepleset karena keuangan, ya, kepleset karena perjinahan, saudara. Uangnya banyak tapi sakit-sakitan. Lalu ada enggak saudara? Ya saya berdoa enggak ada. Mulai malam ini enggak ada. Itu berhasil tapi enggak beruntung. Tapi ada anak juga, orang juga beruntung toh, tapi enggak berhasil. Beruntung ya menikah, dapat anaknya orang kaya, sultan, saudara dapat warisan banyak, itu beruntung saudara. Amin. Tapi waktu warisan itu turun, dia enggak bisa mengelola, akhirnya juga habis. Terima kepercayaan dari bosnya yang dia enggak sangka, itu beruntung. Tapi perjalanan waktunya dia enggak berhasil, toh akhirnya habis. Tapi saya percaya setiap kita akan mengalami yang namanya berhasil dan beruntung. Waktu kapan? Waktu ini loh firman Tuhan. Waktu kamu mendengar firman, merenungkan dan bertindak hati-hati di dalamnya. Satu ayat, satu cerita lagi. Kita buka dalam Lukas 10 ayat yang ke-38, saudara. Lukas 10 ayat yang ke-38. Sampai 42 ya. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 dikatakan demikian. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung, seorang perempuan yang bernama siapa? Marta, menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa saudara? Perkataannya. 40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Lu ini baik gak melayani? Baik. Ada di dalam gereja saudara sibuk ambil banyak hal, memikirkan tentang wah ini pekerjaan Tuhan bagaimana ini ya pelayanan sesuatu yang mungkin perlunya seperti apa, baik. Tapi lihat saudara, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. 41, saudara lihat, apa yang menjadi respon Tuhan terhadap apa yang dikatakan Marta. Tuhan bukan memuji Marta, tapi dikatakan, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau apa saudara? Khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara lihat, Marta kelihatannya baik, sama seperti kita hari ini mungkin. Ada di dalam rumah Tuhan. Tadi ikut nyembah, ya, ikut nyalami, ya, pakai baju yang bagus, persiapan, saudara. Sama-sama kita. Tapi yang satu, yang sebagian dengerin firman, sungguh-sungguh, antusias. Tuhan mau bicara apa ini ya? Oh Tuhan ngomong dong Tuhan, ngomong Tuhan. Aku nih seneng kalau Tuhan ini ngomong. Sebab kalau Tuhan ngomong aku mau kerjakan. Tapi yang satu sibuk dengan dirinya sendiri. Makanya Tuhan bilang gini, Marta, karena kamu gak duduk diam dengar firmanku, karena kamu sibuk dengan dirimu sendiri, engkau akan mengalami yang namanya kesusahan dan kekhawatiran. Makanya gini Bapak Ibu Saudara ya, saya berharap, saya berdoa setiap kita mulai hari ini, ya mulai minggu ini, kalau kita dengar firman, dimanapun saudara dengar firman, jangan sibuk mikirkan kekhawatiran saudara. Jangan sibuk memikirkan banyak hal yang kemana-mana. Oh ini firmannya cocok, ini firmannya enggak cocok.
ini firmannya nggak bagus. Kita mulai otak-atik dengan pikiran kita. Kita mulai khawatir, nanti ini, besok ini mau makan apa, utangku bagaimana. Atau sudah memikirkan, nanti minggu depan aku mau pergi kemana ini ya. Hei, ayo, kita sibuk ambil setiap benih yang Tuhan sedang tabur di tempat ini. Yang sepakat katakan amin. Sibuklah dengan mengambil benih-benih firman. Saya berdoa, pulang dari tempat ini, saudara ambil 1-2 apa yang Tuhan bicara dalam hidup saudara. Selalu tanya begini, tadi Tuhan bicara apa ya? Kalau itu mungkin di tengah minggu, hari Rebo, hari Kamis. Kemarin minggu Tuhan bicara apa ya? Saya mau tes. Minggu lalu Pak Agus Sukianto khotbahnya apa saudara? 1 poin aja. 2 minggu lalu Bu Tanti khotbahnya tentang apa saudara? Judulnya aja lah. 3 minggu lalu, Ibu Gembala khotbah. Poinnya apa saudara? Lupa kan? Jangankan 3 minggu Pak. Saya begitu di depan pintu, sudah hilang Pak. Di tempat parkir sambil pegang setir, sepegang motor. Hilang Pak, kena angin. Kenapa kita enggak sibuk menyimpan firman? Sebab bukankah firman yang Tuhan beri, setiap perkataan Tuhan itu adalah benih yang terbaik, benih yang akan menghidupkan kita. Itu adalah benih surga, benih supranatural. Dan bukankah dalam setiap benih firman, di situ ada kuasa yang akan melimpahkan dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Lo saudara mau bukti bahwa firman Tuhan itu menciptakan dari yang ada tidak ada. Baca itu Kejadian 1. Semua yang saudara lihat hari ini ada karena sebuah perkataan firman. Tuhan bilang jadilah langit, jadilah bumi. Ya, menarik ini. Ya, saudara lihat. Hari pertama penciptaan, Tuhan menciptakan apa? Jadilah terang. Kapan matahari, bulan dan bintang diciptakan? Hari keempat. Artinya apa saudara? Hari pertama Tuhan bicara tentang apa? Dia bicara tentang janjinya. Jadilah terang. Matahari belum ada. Loh bulan belum ada. Sebab matahari bulan itu di hari keempat. Tapi lihat. Sejak ada yang namanya terang. Maka di hari keempat jadilah semua benda-benda penerang. Mungkin hari ini hidup saudara masih gelap. Hari ini mungkin saudara belum lihat matahari itu terjadi dalam bisnismu. Matahari, bulan, bintang belum ada dalam keluargamu, dalam masa depanmu. Belum ada, lihat bagaimana anak-anakmu, saudara lihat ada terang, ada matahari di dalam anak-anak saudara. Tapi waktu saudara menangkap firman Tuhan, saya percaya saat kita menangkap firman Tuhan, saat saudara simpan itu firman, saya percaya sekalipun belum ada matahari, bulan dan bintang, di situ terang sudah ada dalam hidup saudara dan saya. Yang sepakat katakan amin. Amin saudara. Kita buka Yeremia 1 ayat yang ke-10. Yeremia 1 ayat 10. Kita baca dari ayat yang ke-9 dulu saudara. Ini Tuhan datang kepada Nabi Yeremia dan Tuhan bilang gini, saya percaya ini Tuhan sedang bicara pada kita semua. Ayat 9, lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah apa saudara? Mulutku, Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. 10, ketahuilah pada hari ini, aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan meruntuhkan, untuk membangun dan menanam. Saudara lihat. Kuasa itu diberikan dalam setiap kehidupan kita. Saudara akan mengalami yang namanya pengangkatan dari Tuhan.
Dan saudara akan punya yang namanya kuasa gini. Kalau saudara bilang, tercabut, itu akan tercabut. Kalau saudara bilang, tertanam, itu akan tertanam. Kalau saudara bilang ketemu tembok, dia bilang roboh itu tembok, dan tembok itu akan roboh. Kapan itu terjadi? Waktu ayat 9 dikatakan, waktu aku memberikan firmanku ke dalam mulutmu, kata Tuhan. Makanya begini, ayo, kalau dengar firman, jangan sekedar, firman, ya itu kan cuma firman hari Minggu Pak. No. Simpan dalam hatimu. Kerjakan sungguh-sungguh. Bahkan gak cukup kerjakan, perkatakan firmanmu. Saya kemarin tiba-tiba dihubungi oleh salah satu pengurus gereja yang ada di Pati, Bapak Ibu Saudara ya. Beliau ini seorang ibu, janda, anaknya 3 dan anaknya ini ada di luar kota semua. Jakarta, di Solo dan satu lagi entah di mana, saya lupa, di Semarang mungkin ya. Tiba-tiba ibu ini telepon kami, dia salah satu pengurus gereja di Pati, telepon kami, Pak, Bu, doakan saya. Sebab saya dikabari anak saya yang di Jakarta ini, anak laki saya di Jakarta ini, kan anaknya masih bujang saudara ya. Jatuh sakit, sakitnya parah Pak. Dia ini tumpah-tumpah, dia gak bisa bangun, badannya kurus. Bahkan sampai wajahnya, matanya, seluruhnya itu kuning saudara ya. Dan tubuh sampai dia nggak bisa bangun sama sekali. Dia hari ini masuk UGD. Saya bilang, Bu, segera berangkat. Saya nanti akan berdoa buat ibu. Sampai di Jakarta, ibu ini lalu memeriksakan anaknya, ketemu dokter saudara ya, dan diperiksa semua, tes darah dan hasil cek darahnya ini sungguh jelek. Karena kreatin, urinnya, lalu SGPT, SGUT, semuanya nilainya itu jauh di bawah normal, jauh 10 kali lipat jeleknya, saudara. Kalau batas mungkin nilai jeleknya 100 ya, ini sudah bisa sampai 1000, saudara. Ya, parah. Dan dokter bilang gini, kemungkinan kalau melihat dari hasil labnya, dari sakit secara fisik, diperiksa secara fisik, ini anak kemungkinan besar 90% ada batu di dalam empedunya. Dan ini parah, sampai tubuh anak ini rusak parah. Karena ini anak levernya udah gak karu-karuan saudara, kencingnya sudah sampai benar-benar coklat hitam gitu saudara. Tunggu nanti hari Senin akan di MRI, dan kalau memang hasilnya ini batu empedu, ini anak harus segera dioperasi, sebab kalau enggak dia akan mati, ya enggak tertolong. Ibu ini ketakutan, dia nangis, lalu telepon saya, kami telepon balik juga saudara ya, kami berdoa, di tengah-tengah berdoa tiba-tiba Tuhan itu kasih hikmat. Tuhan bilang gini, saya sampaikan gini, Bu, jangan khawatir. Ibu ini setia sama Tuhan, engkau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Engkau membaca, engkau setia dengan firman Tuhan. Ini saatnya Ibu praktek, memperkatakan imanmu, memperkatakan firman. Ya, karena Ibu ini adalah, saya tahu. Dia seorang guru, kalau setiap kali firman, dia selalu nyatet, saudara. Dia selalu catat. Dan kebetulan dia juga menjadi salah satu petugas yang mencatat setiap firman, saudara ya. Dan kami punya tim yang merangkum firman, dan firman itu dibagikan ke FA, komsel-komsel, saudara ya. Saya bilang, Bu, ajak anakmu untuk berdoa nyembah Tuhan. Tapi satu lagi, anakmu harus memperkatakan firman, harus baca firman dulu. Baca semua firman tentang kesembuhan. Bagaimana Tuhan menyembuhkan orang sakit, orang kusta, Tuhan menyembuhkan, bahkan membangkitkan seorang anak yang dinain, itu anak hidup. Baca, setelah itu perkatakan dengan ucapan syukur. Katakan bilang, Tuhan terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan pernah tolong membangkitkan seorang anak dinain, anakku juga pasti akan hidup. Kalau Tuhan pernah menyembuhkan seorang yang sakit parah, kerasukan, Tuhan juga akan menolong. Dia perkatakan, dia baca dan dia perkatakan, dia baca, dia perkatakan. Semua janji Tuhan. Hari Senin anaknya di MRI, saudara. Hari Senin di MRI dan dokter bilang, dia bilang, Bu, ajaib. Ini 90% diagnosa saya sebenarnya enggak pernah salah. Harusnya ada batu di dalam tubuhnya, di dalam empedunya. Tapi ini hasil tes mengatakan empedunya bersih, tidak ada batu sama sekali. Dan saya lihat kondisi anakmu tiba-tiba membaik dengan begitu cepat. Dah,
Ini dari yang kemarin hari Kamis, hari Senin Selasa kalau nggak salah ya. Betul nggak ya, saya lupa, istri saya yang telepon pertama kali. Masuk rumah sakit dalam keadaan parah. Hari Selasa dia bilang, besok boleh pulang, tak kasih obat, anakmu pulang. 3 hari anaknya sudah kerja dan hari ini sehat wa'alfiat karena perkataan firman saudara. Amin saudara. Makanya gini, kalau saudara menghadapi masa sulit, jangan keluar yang namanya gerutu. Jangan keluar yang namanya marah, emosi, kecewa sama Tuhan. Balik keadaanmu dengan apa? Perkatakan firman, perkatakan semua janji Tuhan dalam hidup saudara. Amin. Amin saudara. Sekalipun kadang-kadang gak cocok. Hari ini kok kita malah disuruh nabur Pak. Hari seperti ini kan harusnya kita ini menghemat. Piye corone Pak kita ini bisa ngatur keuangan. Kok kita ini enggak malah disuruh memberi taat kepada persepuluhan. Enggak masuk akal. Ya memang enggak masuk akal saudara. Tapi memang itulah cara surga memberkati setiap kita saudara dan saya. Amin. Sampai Tuhan bilang gini, sampai kamu tahu bahwa bukan dengan kekuatanmu, bukan dengan kepintaranmu. Dan kamu sampai memperkatakan ini semua karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena kemurahan Tuhan dalam hidupku. Oh iya, saudara nanti akan lihat, saya akan nanti tunjukkan. Bagaimana sistem Tuhan itu sangat jauh berbeda dengan sistem dunia. Hal yang kedua saudara. Apa yang dikerjakan oleh Ishak. Ayat 12 tadi dikatakan, maka menaburlah Ishak di musim itu juga. Dan menuailah Ishak di musim itu juga. Berapa? 100 lipat kali ganda. Dan Ishak gak cuma menuai 100 kali lipat. Tapi dikatakan dia semakin lama semakin kaya, kian lama dan sangat kaya. Dan saya mau katakan itu yang dikatakan dia berhasil menabur, dia berhasil menuai. Tapi gak cuma berhasil. Bahkan di tengah masa kering, firman Tuhan dengan jelas, dengan detail dikatakan, di musim itu juga. Bukan nunggu musimnya lewat, enggak saudara ya. Tuhan itu adalah Tuhan atas segala musim dalam hidup kita, amin. Dia Tuhan atas alam semesta, saudara, amin. Kalau Tuhan bicara dan kita taat, kita akan lihat hal yang ajaib dalam hidup kita. Di musim itu juga, Ishak menuai 100 kali lipat. Hal yang kedua dikatakan apa? Kita belajar apa dari Ishak? Seorang yang namanya Ishak. Terobosan akan terjadi waktu kita menabur di masa sulit. Di musim kering kita menabur. Berapa banyak saudara yang petani? Ada ya beberapa saudara petani ya? Yang belakang-belakang biasanya. Saya mau tanya, kalau musim panas nabur enggak? Musim kering enggak ada hujan nabur enggak? Enggak, saudara. Tunggu musim hujan. Itu sistem dunia. Tapi lihat, sistem kerajaan. Di masa kering selalu menabur. Saya akan tunjukkan, ini bukan cuma sekedar kebetulan. Ya, bukan sekedar kebetulan di masa kering Tuhan suruh nabur. Ada seorang janda Sarfat. Hari itu juga mengalami kekeringan bangsa itu. 3 tahun gak turun hujan, terjadi kelaparan. Janda Sarfat punya anak 1. Hari itu Tuhan bicara sama Elia. Ya, betul ya, Elia atau Elisa, saya lupa saudara ya. Sama Elia, pergi, kemana Tuhan? Aku akan memelihara kamu. Ke janda Sarfat. Pikirnya Elia kan gini, wah ini janda pasti kaya ini. Gitu ya. Ini janda kaya ini ya, wah pasti aku gak kekurangan. Tapi saya percaya mungkin hari itu Elia juga kaget. Loh Tuhan, ternyata jandanya ini gak punya apa-apa. Janda ini ngomong, Tuhan, aku ini cuma punya tepung segenggam dan minyak 1 buli. Dan ini kalaupun tak buat makanan, ini aku makan, selesai. Besok kami kelaparan, besok kami akan mati. Karena kami sudah gak punya makanan lagi. Tapi apa yang Tuhan bicara? Tuhan bilang gini, buat dulu, buat aku.
Setelah itu sisanya buat kamu. Dan kita lihat cerita itu, janda ini cuman dengar dan dia taat, kerjakan. Dan dia tabur semua yang terbaik yang dia miliki untuk Tuhan. Dan yang terjadi, selama musim kering, janda ini dipelihara Tuhan. Dikatakan apa? Minyaknya enggak habis. Tepungnya enggak pernah habis, saudara. Yang lain kelaparan. Yang lain mungkin susah, khawatir. Karena enggak punya kesempatan untuk menabur. Tapi saya percaya ini wanita punya kesempatan untuk menabur. Mungkin tetangganya bilang, bodoh kamu, bodoh. Goblok kamu. Ngapain kamu nabur? Ngapain kamu kasih itu tepung terakhirmu buat Tuhan? Ngapain bodoh? Mungkin hari itu kelihatannya bodoh. Tapi hari selanjutnya wanita ini dipelihara Tuhan. Ada satu lagi saudara, masih ada dua lagi. Dikatakan apa? Elia. Saya teringat dengan kisah Elia juga. Waktu Tuhan bilang Elia berdoa minta turun hujan. Tapi sebelum mereka berdoa minta turun hujan, apa yang dikerjakan oleh bangsa Israel? Hari itu mereka mempersembahkan korban. Lembu, domba, korban hari itu ditaruh. Selesai? Enggak. Tuhan bilang kurang mahal. Ya, apa yang lebih mahal daripada domba, korban? Karena hari itu domba, korban, sapi dan ternak itu menjadi beban buat mereka. Kan musim kering, enggak ada makanan. Bahkan mereka, saya percaya mereka kan berebut air, saudara. Tuhan bilang apa? Siram air. Ambil gayung, ambil air. Hari itu semua bangsa Israel keluarkan yang termahal, yang terbaik yang mereka punya. Saya percaya hari itu harga air jauh lebih mahal daripada emas dan perak. Sebab itu bukan sekedar investasi, tapi itu sudah bicara tentang hidup dan matinya mereka, tentang air, saudara. Tapi lihat, begitu tuh air dipersembahkan di atas mezbah. Dikatakan hujan turun dan sangat dahsyat, sangat lebat. Di perjanjian baru juga ada kisah di mana hari itu Yesus mengajar di depan 25.000 orang. Hari itu mereka kelaparan, gak ada makanan, saudara. Habis makanannya. Tapi ada seorang anak yang percaya, dia dengar, dan dia mau lakukan sesuai tepat apa yang firman Tuhan kerjakan. Tuhan gak minta lu persembahannya, Tuhan gak minta. Tapi anak ini tahu prinsip kerajaan surga. Dan dia percaya, makanya dipersembahkan apa? Roti dan ikan. 5 roti dan 2 ikannya dipersembahkan. Dan apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang dia tabur, dia tuai. Ini anak, dia persembahkan 5 roti, 2 ikannya. Mungkin itu semua yang dia miliki untuk dia bagi. Tapi lihat di ujungnya, bagaimana ada sisa 12 bakul. Dan saya percaya ini anak enggak pernah menyangka dapat 12 bakul. Tapi hari itu semua orang melihat bagaimana sistem ekonomi kerajaan surga terjadi. Waktu kapan? Waktu kita punya hati untuk menabur. Kita punya hati untuk menaburkan benih sesuai apa yang Tuhan mau. Amin, saudara. Mana yang masih saudara percaya? Sistem dunia atau sistem kerajaan surga? Mana yang saudara mau? Hidup di tengah kekhawatiran, di tengah kesusahan, atau saudara yang ngalami yang namanya damai sejahtera. Karena engkau melihat setiap hari pemeliharaan Tuhan. Dan Tuhan bilang itu enggak sekedar cukup nak, tapi itu limpah dalam hidupmu. Amin, saudara. Saya minta pemain musik bisa maju ke depan. Tapi berapa banyak seringkali kita ini merasa kita nggak punya benih. Atau mungkin hari ini kita benar-benar kekurangan. Loh benar, ya saya tahu beberapa saudara, Pak saya itu nggak punya benih. Saya sampai pernah ngalami saudara. Pingin nabur, nggak punya duit. Pingin sesuatu, tapi nggak punya. Yuk baca ya, 2 Korintus 9 ayat 10. Ini saya pernah sampaikan di FA saya, kemarin saya dengar Bu Tanti juga menyampaikan di WPI, saudara ya. Saya mau sampaikan buat kita semua. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Tuhan bilang gini ya,
Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Ia, baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Firman Tuhan janjinya apa? Ia Tuhan yang akan menyediakan benih bagi siapa? Penabur dan roti untuk dimakan. Ayat ini bicara apa? Yang pertama begini, kalau Tuhan berikan benih, itu satu paket dengan roti. Sebab dikatakan Tuhan menyediakan benih untuk ditabur dan bukan atau. Kalau atau itu kan pilihan, saudara ya. Saudara mau benih atau mau roti, pilih ya. Tapi enggak, Tuhan sudah kasih satu paket. Dia kalau berikan benih, maka dia akan berikan roti. Tapi berapa banyak seringkali kita enggak punya benih. Karena begini, coba perhatikan janji Tuhan, Ia menyediakan benih kepada penabur. Tuhan tidak pernah janji Dia memberikan benih kepada gerejanya. Kepada orang Kristen yang datang setiap minggu. Tuhan gak pernah janji. Tuhan juga gak pernah janji, oh nanti yang pendetanya nih yang bagian khotbah, yang main musik, yang nanti akan tak beri benih. Tuhan gak pernah janji. No. Tuhan memberikan janjinya, benihnya kepada siapa? Penabur. Katakan penabur. 1, 2, 3. Penabur. Kalau hari ini kita nggak punya benih, jangan-jangan kita belum menjadi penabur. Tapi berapa banyak Tuhan pernah berikan benih dalam setiap hidup saudara dan saya. Tapi kita nggak pernah tabur itu benih. Karena kita terlalu serakah. Saudara, kalau saudara mau dapatkan biji semangka, bagaimana caranya? Biji semangka ada di dalam buah semangka. Betul ya? Saya nggak salah ya? Biji semangka selalu ada di dalam buah semangka. Artinya begini, kalau saudara mau terima itu benih, saudara kan harus buka itu semangkanya. Saudara akan nikmati dulu itu buahnya, baru sisanya kan bijinya. But the problem, kita makan semua sampai sebiji-bijinya saudara. Loh biji semangka kan bisa dimakan ya, dijadikan kuaci itu kan enak, betul ya. Kalau jagong ya ngobrol ya, jaga malam, makannya kuaci saudara. Enak, saya suka saudara. Karena kita terlalu rakus. Tuhan sudah kasih roti untuk dimakan. Tapi problemnya, benihnya gak pernah kita tabur. Kita habiskan semua, makanya kita sakit perut Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita cuma berpikir, ya saudara kalau makan sebiji-bijinya, saudara lebih kenyang. Tapi cuma sementara, tapi lihat. Setelah itu kita nggak dapat apa-apa. Kita nggak akan menikmati lagi semangkanya. Selesai. Saya pernah ada di dalam ini saudara, saya pernah nggak jadi penabur. Diberkati Tuhan, ngalami berkat Tuhan dalam hidup saya, ngalami yang punya namanya biji, namanya roti untuk saya makan. Saya percaya dalam setiap roti yang saya nikmati, roti berkat yang Tuhan berikan, selalu ada yang namanya benih. Problemnya, saya pelit, saya terlalu hitungan sama Tuhan. Sampai di satu titik, saya benar-benar ngalami yang namanya kekurangan. Saya ngalami yang namanya resesi dalam hidup saya, saudara. Yang sering saya sampaikan. Kenapa? Karena pelit, hitungan sama Tuhan. Saya bilang gini, Tuhan, aku bertobat Tuhan. Kalau selama ini aku belum menjadi penabur, ampuni Tuhan. Beri kesempatan sekali lagi untuk aku menjadi penabur. Dan Tuhan mengabulkan doa saya, saudara. Makanya saya hari ini gak mau macam-macam, takut. Saya gak mau rakus dengan berkat yang Tuhan berikan. Dan saya berdoa hari ini, semua saudara gereja Betani Blora jemaatnya adalah penabur. Yang sepakat katakan amin. Apa saudara? Katakan penabur. Saya akan menabur. Dan saya akan menikmati hasil dari apa yang saya tabur. Oh iya, saudara pasti menikmati.
Saya ini kalau setiap kali ke Pati saudara ya, pelayanan ke sana, saya sama istri ini selalu bawa oleh-oleh. Saudara boleh tanya Mas Kalis itu ya, sopir yang selalu antar saya. Saya ini selalu bawa makanan. Untuk siapa? Ya nggak tahu, dibawa dulu pokoknya. Nanti kalau sudah sampai sana, kami ketemu jemaat yang nggak punya pengurus atau siapa, saya selalu beri. Kadang-kadang bawa baju, bawa pakaian, saudara. Kadang-kadang bawa oleh-oleh yang bentuknya nggak cuma makanan. Saya selalu tabur. Dan tahukah saudara, sejak saya nabur, ya sopir saya tuh Mas Kalis itu bilang gini, Pak ini kita nggak bawa kotaan Pak. Dia yang selalu ingat, buat apa? Karena biasanya Pak, jemaat itu selalu kasih Pak. Loh saya itu juga baru sadar, oh gitu ya. Karena yang terima oleh-oleh dan menyimpannya tuh Mas Kalis. Langsung jemaat itu, kadang-kadang jemaat itu nggak datang ibadah saudara ya. Orang-orang itu nggak datang ibadah. Mereka tuh tahu kalau saya datang, langsung dikirim ke gereja. Kirim, kasih makanan, kasih buah. Saya tuh nggak pernah kekurangan yang namanya, saya bilang sama Bu Esther, saya nggak pernah kekurangan yang namanya buah, roti dan segala macam. Kenapa? Karena saya tabur mereka. Saya ingat karena waktu dulu pelayanan kami ke NTT, awal sebelum pelayanan dimulai, ya kami punya rumah ada di sana Bapak Ibu Saudara. Almarhum Bapak Gembala, Ibu, saya, istri sama beberapa anak saya kalau kami liburan, saya ajak waktu itu AL belum lahir, Ken masih kecil. Kami sering liburan ke sana, liburan. Saudara. Kami punya rumah dan setiap kali kami datang, kami ini selalu panggil seseorang yang kami nggak kenal dari desa, kenalannya Mbak Mini, ya teman, ya. Kerja untuk apa? Bersih-bersih. Ya. Saya melihat bagaimana Bapak Gembala almarhum dan Ibu Gembala ini, kalau setiap kali kami ini jalan ke sana, ya kami ini kan jalan ke desa kemana, selalu bawa makanan, bawa roti, bawa snack saudara. Kenapa? Karena Bapak Gembala itu senang. Kalau lihat anak-anak kecil, stop, berhenti. Bagi jajan saudara. Udah kayak Pak Jokowi gitu loh saudara ya. Kasih baju, berhenti di pinggir jalan lagi. Ada sebuah desa ketemu ibu-ibu tua yang rumahnya jelek. Kasih pakaian, kasih makanan saudara. Itu sampai ke daerah-daerah. Dan kami pulang itu bisa sukacita. Saudara, setelah beberapa saat, saya cerita tadi ya, tiba-tiba ada seorang orang yang kami nggak kenal, kami juga nggak tahu, saudara juga bukan, sahabat juga bukan, jemaat juga bukan. Dia cuma bekerja. Dia satu hari didoakan oleh Bapak Ibu Gembala dan mengalami kesembuhan. Kami tabur doa, kami tabur berkat, kami tabur makanan. Tahukah saudara, tiba-tiba nih orang bilang gini, kedatangan kami selanjutnya dia bilang gini sama Bapak Gembala, Pak, saya ini punya tanah besar, jauh dari Kupang. Itu tanah ribuan hektar. Pak, Tuhan bilang, silakan diambil, kelola itu tanah. Itu banyak kayunya. Kalau bisa ditebang-tebang, mau dibawa, mau dijual, ambil Pak semuanya. Bangunkan gereja di sana. Supaya ada pekerjaan Tuhan, Injil diberitakan sana. Semuanya ambil, kelola. Saya tuh hari itu cuma lihat gini, oh gitu ya. Kalau kita ini tabur, di mana kita menabur, di situ kita akan pasti menuai. Dan hukum tabur tuai tidak pernah gagal, saudara. Apa yang saudara tabur, saudara pasti tuai. Dan di mana saudara tabur, disitulah saudara akan menuai juga dan akan menikmati tuaian. Amin, saudara. Jadi pertanyaan gini, apa yang saudara sudah tabur untuk kota saudara? Saya percaya 99% di sini saudara kerja di Blora, betul ya? Punya usaha, punya bisnis, bekerja di kota Blora, punya rumah di sini, punya rumah, punya keluarga di tempat ini. Menjadi pertanyaan begini, bukankah kota ini adalah ladang kita, ladang saudara dan saya untuk kita ini menikmati hasil kita? Betul atau betul saudara? Pertanyaannya begini, apa yang saudara-saudara tabur benih yang terbaik dalam hidupmu, buat kotamu, buat ladangmu? Sebab kalau kita nggak tabur apapun, percayalah, kota ini, ladang saudara tidak akan pernah memberikan hasil yang terbaik
untuk saudara akan nikmati. Mungkin kalau hari ini saudara masih kekurangan, Pak, di kota Blora ini aku nggak dapat apa-apa, Pak. Di kota ini aku gagal, di kota ini aku nggak sukses. Jangan keburu marah, jangan keburu kecewa, Tuhan nggak bekerja. Tanya dalam hidup saudara dan saya hari ini, sebelum saya akan mengakhiri. Jadi sebuah pertanyaan, apa yang saudara sudah tabur? Atau mungkin saudara, Pak saya sudah tabur. Engkau menabur tapi cuma sekedar menabur, bukan yang terbaik. Makanya kita nggak menerima hasil yang terbaik di tempat kerja kita. Kita nggak menerima hasil yang terbaik di kota, di ladang yang Tuhan percayakan dalam hidup saudara dan saya. Ayo, mulai malam hari ini berdoa, Tuhan jadikan aku sebagai penabur. Beri aku benih-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu katakan, Engkau memberikan benih untuk penabur. Dan waktu kita menabur, saya mau katakan, jangan sekedar menabur Bapak Ibu Saudara. Taburlah dengan cinta. Tambahkan cinta, tambahkan kasih dalam setiap taburan saudara. Saya percaya, saudara nggak cuma sekedar menuai dari saudara yang tabur. Saudara akan menikmati kasih dari apa cinta, dari apa yang saudara tabur dalam hidup saudara. Amin saudara. Ya, tanggal 9 besok Tuhan bilang, ayo kita akan menabur buat kota ini. Kita akan menabur cinta. Kita akan menabur kasih buat kota ini. Ini kesempatan kita bersama, beri yang terbaik. Apa yang terbaik? Saya nggak tahu, setiap kita terbaik kita masing-masing berbeda Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan bilang, nah kasih pikiranmu, kasih uangmu, kasih tabunganmu. Taat aja saudara. Kalau hari ini mungkin Tuhan taruh bahkan air matamu, doa-doamu buat kota ini. Mulailah berdoa dengan air matamu untuk kota ini. Untuk ladangmu saudara. Tabur uangmu nak. Tuhan ini uang buat jaga-jaga Tuhan. Ini uang buat investasi. Tuhan bilang no, investasi dunia terbukti sudah gagal saudara. Ya, apapun yang saudara mau tabur untuk sistem dunia habis. Taruh itu untuk kerajaan surga. Yang sepakat katakan amin. Ayo sama-sama kita bangkit berdiri saudara.